Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hidayah, Stambuk F551-17046. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai software design principle. Jadi, sebagai seorang software developer, kita wajib mengetahui hal-hal teknis dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Mulai dari fundamental dan paradigma bahasa pemrograman yang digunakan, teknologi yang akan diterapkan, serta pengetahuan yang berhubungan lainnya. Salah satu fundamental yang wajib dikuasai seorang software developer adalah pengetahuan tentang software design principle. Software design principle merupakan serangkaian aturan yang akan membantu kita guna menghindari kebiasaan buruk dalam merancang sebuah pengembangan perangkat lunak. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas beberapa aturan yang menjadi bagian dari design principle, seperti single responsibility, open close, list of substitution, interface segregation, dan dependency inversion. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa hubungan antara solid dan konsep OOP. Jadi prinsip solid ini merupakan panduan bagi kita saat kita akan mengembangkan sebuah sistem dengan pendekatan OOP. Di mana jika kita mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat membuat sebuah sistem yang mudah kita gunakan dan kembangkan kembali, kokoh dan tidak rapuh. OOP adalah sebuah paradigma untuk menulis program atau programming. Sedangkan solid adalah sebuah prinsipal. Prinsip solid bukanlah sebuah hukum atau aturan tertentu, melainkan adalah sebuah prinsip yang dimaksudkan untuk membantu kita menulis kode yang rapi. Jadi prinsip yang akan kita pelajari pertama adalah single responsibility principle. Pada prinsip ini, kita akan mempelajari bagaimana tanggung jawab sebuah kelas terhadap kelas yang lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab atau responsibility dianggap sebagai salah satu alasan untuk berubah. Prinsip ini menyatakan bahwa jika pada suatu kelas terdapat dua alasan untuk berubah, maka kita harus membagi fungsionalitas dengan cara memisahkannya menjadi dua kelas yang berbeda. Setiap kelas hanya akan menangani satu tanggung jawab, dan jika di masa depan kita perlu melakukan sesuatu perubahan, kita akan membuatnya di kelas yang menanganinya. Ketika kita perlu membuat perubahan di kelas yang memiliki lebih banyak tanggung jawab, perubahan itu mungkin mempengaruhi fungsionalitas lain yang terkait dengan tanggung jawab lain dari kelas itu. Contohnya, kita sudah memiliki sebuah aplikasi perpustakaan, di mana di aplikasi perpustakaan ini saya mempunyai kelas yaitu kelola buku. Di dalamnya terdapat konstruktor berupa kode buku, nama peminjam, dan tanggal pengembalian. Kemudian di situ ada sebuah fungsi yang namanya pengembalian. Nah, pengembalian ini termasuk ke dalam fungsi untuk mengelola buku. Kemudian di fungsi pengembalian buku ini, kita akan melakukan pengecekan tanggal pengembalian. Maka dari itu kita membuat sebuah fungsi, yaitu cek tanggal pengembalian. Nah, namun kalau kita lihat kembali, cek tanggal pengembalian ini merupakan fungsi yang mengatur tentang pengecekan tanggal. Dia ini tidak termasuk ke dalam fungsi kelola buku. Maka dari itu, kita bisa memisahkannya menjadi sebuah fungsi baru, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai dua kelas, yaitu kelas kelola buku dan kelas cek tanggal. Nah, di kelas kelola buku ini hanya berfokus kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan buku di perpustakaan. Dan kelas cek tanggal ini berfokus kepada pengurusan tanggal. Setelah membahas single responsibility principle, mari kita lanjut ke aturan berikutnya, yaitu sebuah entitas perangkat lunak seperti kelas, properti, dan function untuk ditambahkan, tetapi tidak untuk dimodifikasi, yaitu open close principle. Maksudnya adalah terbuka untuk ditambahkan adalah keadaan ketika sebuah sistem dapat ditambahkan dengan spesifikasi baru yang dibutuhkan. Sedangkan tertutup untuk dimodifikasi adalah agar ketika ingin menambahkan spesifikasi baru, kita tidak perlu mengubah atau memodifikasi sistem yang telah ada. Aturan ini sekilas terlihat bertentangan satu sama lain,
Namun, kita tidak perlu khawatir, karena saat kita bisa mengatur dependensi sistem dengan baik dan benar, dengan mudahnya aturan tersebut dapat kita capai. Secara umum, penggunaan aturan open atau close diterapkan dengan memanfaatkan interface dan abstraksi kelas daripada menggunakan sebuah kelas konkret. Penggunaan interface dan abstraksi kelas bertujuan agar dapat mudah diperbaiki setelah pengembangan tanpa harus mengganggu kelas yang mewarisi dan ketika ingin membuat fungsionalitas baru. Cukup dengan membuat kelas baru dan mewarisi interface atau abstraksi berikut. Untuk contohnya itu ya, seperti ini. Jadi misalnya kita punya aplikasi tentang pemesanan sablon pada kaos. Nah, jadi di sini saya mempunyai sebuah kelas yang akan menangani produk-produknya. Kemudian saya mempunyai kelas pemesanan sablon yang di dalamnya ada fungsi checkout berdasarkan produk dan tipe. Kemudian saya mempunyai sebuah konstanta jenis sablon. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis sablonnya ini kita simpan ke dalam konstanta, dan setiap kali penambahan item, penambahan jenis sablon, maka otomatis kita harus merubah kode yang ada di kelas pemesanan sablon. Misalnya di sini saya ingin menambahkan jenis sablon baru, misalnya biasa. Nah, ketika saya menambahkan sebuah konstanta baru pada jenis sablon, otomatis kita harus merubah case yang ada di sini, case yang ada di kelas pemesanan sablon. Maka di sini saya harus menambahkan case jenis sablon dot biasa. Nah, cara ini dianggap kurang efektif karena kita harus merubah struktur kode yang sudah ada pada jadi kita di sini istilahnya melakukan hard code untuk merubah perubahan yang kita buat, atau ketika kita ingin menambahkan suatu item maka kita harus melakukan hard code. Nah, cara ini kita bisa akali dengan menggunakan open close principle seperti ini. Nah, jadi di sini kita mempunyai sebuah kelas produk, kelas pemesanan. Nah, jadi di kelas produk ini terdapat fungsi untuk checkout, yaitu untuk menghitung harga barang, total harga barang. Kemudian di kelas pemesanan sablon ini berfungsi untuk mengecek apakah kita sedang melakukan pemesanan sablon, dan juga terdapat fungsi kalkulasi atau fungsi untuk menghitung produknya. Nah, kemudian di bawah ini adalah kelas rubber extends pemesanan sablon. Nah, kelas rubber ini merupakan konstanta yang merupakan jenis sablon. Nah, ketika kita ingin menambahkan sebuah jenis sablon baru, kita hanya perlu menambahkan sebuah kelas baru di sini. Jadi misalnya tadi kita mempunyai kelas konstanta jenis sablon pasta, maka untuk menambahkan item baru kita bisa menambahkan sebuah kelas baru, yaitu kelas pasta extends pemesanan sablon. Nah, jadi seperti itu prinsip dari open close principle. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya, yaitu Liskov substitution principle. Liskov substitution adalah aturan yang berlaku untuk hierarki pewarisan. Hal ini mengharuskan kita untuk mendesain kelas-kelas yang kita miliki sehingga ketergantungan antar klien dan dapat disubstitusikan tanpa klien mengetahui tentang perubahan yang ada. Oleh karena itu, seluruh subkelas setidaknya dapat berjalan dengan cara yang sama seperti superkelasnya. Jika kita lihat pada potongan kode di atas, terdapat kelas produk yang memiliki daftar produk yang ada. Nah, pada kelas produk juga memiliki sebuah
sebuah fungsi yang namanya ganti tanggal expire. Kelas berikutnya merupakan sebuah ekstensi dari kelas produk, yaitu kelas roti. Jika kita lihat hubungan antara roti dan produk sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi bagaimana kalau kita menambahkan sebuah kelas baru, sebuah produk baru, yaitu mobil. Nah, mobil ini memiliki fungsionalitas dari kelas produk. Namun, mobil ini tidak memiliki tanggal expire. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan beberapa cara agar dapat sesuai dengan prinsip Escroft substitution. Salah satunya adalah dengan menambahkan kelas baru, seperti ini. Itu kita menambahkan kelas baru, yaitu kelas kendaraan sebagai produk. Jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang interface segregation principle. Nah, pada saat kita membuat sebuah sistem, pasti kita pernah membuat sebuah kelas yang memiliki atau mengimplementasikan beberapa public interface. Dan interface tersebut juga digunakan dan diimplementasi oleh kelas lainnya dalam sistem kita. Kelas-kelas yang kita buat ini terkadang hanya membutuhkan beberapa fungsi yang ada pada interface tersebut. Sehingga menurut aturan prinsip interface segregation, hal ini dirasa kurang baik. Tapi tenang, ketika prinsip interface segregation diterapkan, setiap kelas-kelas akan mengimplementasi beberapa interface class. yang lebih kecil sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan kelas-kelas tersebut. Hal ini berarti bahwa kelas-kelas yang saling bergantung dapat berkomunikasi dengan menggunakan interface yang lebih kecil, mengurangi ketergantungan pada fungsi-fungsi yang tidak digunakan, dan mengurangi coupling. Dengan menggunakan interface yang lebih kecil akan memudahkan dalam implementasi, meningkatkan fleksibilitas dan juga kemungkinan untuk digunakan kembali atau reuse. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai sebuah kelas pesanan yang di dalamnya memiliki fungsi ID akun, nama pemesan, harga pesanan. Kemudian saya memiliki kelas baju yang di-extend dengan pesanan, ID akun, nama pemesanan, nama pemesan, harga pesanan. Kemudian kelas jaket yang di-extend dengan pesanan, ID akun, nama pemesan, dan harga pesanan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi yang sama yang digunakan pada kelas ini. Jadi kita bisa menggunakan prinsip interface segregation principle ini menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi yang sudah ada, fungsi yang kita bisa gunakan berulang kali, kita simpan ke dalam kelas pemesanan. Karena kelas pemesanan di sini ada pada setiap kelas yang kita gunakan. Nah, kemudian kita pisahkan antara pesanan baju dan pesanan jaket, di mana kita bedakan antara jenis bajunya dan jenis jaketnya. Nah, maka ketika kita ingin membuat sebuah kelas baju, kita hanya perlu melakukan extend kepada pesanan baju yang di dalamnya sudah memiliki fungsi-fungsi yang ada pada pemesan. Maka seperti inilah prinsip interface segregation. Kemudian yang terakhir adalah dependency inversion. Nah, pada prinsip dependency inversion terdapat dua pernyataan atau aturan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah high level module tidak diperbolehkan untuk bergantung pada low level module. Keduanya harus bergantung pada abstraction. Pernyataan yang kedua, abstraksi tidak boleh diperbolehkan untuk bergantung pada detail. Detail harus bergantung pada abstraksi. Prinsip dependency inversion hampir sama dengan konsep layering dalam aplikasi, di mana low level module bertanggung jawab dengan fungsi yang sangat detail dan high level module menggunakan low level classes untuk mencapai tugas yang lebih besar.
Hal ini bisa dicapai dengan bergantung pada sebuah abstraksi ketika ada ketergantungan antar kelas seperti interface daripada referensi langsung ke kelas lainnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, kita mempunyai kelas pemesanan dan kelas MySQL database. Jadi, kelas pemesanan ini berada pada high level dan kelas MySQL database ini ada pada low level. Namun, ketika kita ingin melakukan perubahan pada kelas, maka perubahan itu dapat mempengaruhi kelas yang ada pada high level, yaitu kelas pemesanan. Yang berarti kita menyalahi aturan open close principle. Untuk mengatasi hal itu, kita perlu mengubah ketergantungan antar kelas dengan membuat kelas-kelas tersebut bergantung pada abstraksi seperti interface atau abstrak kelas. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk memperbaiki kode yang sudah kita buat tadi, itu kita dapat menghapus ketergantungan antara pemesan terhadap kelas MySQL database. Jadi kita akan membuat abstrak kelas baru yang kita namakan dengan nama database. Jadi nantinya kelas database ini akan berada pada high level dan kelas MySQL database dan kelas Mongo database berada pada low level, sehingga tidak mempengaruhi kelas pada hierarki atas atau yang berada pada high level. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain pattern. Dalam pengembangan software, setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep desain pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep OOP semakin berkembang karena adanya desain pattern. Salah satu contoh desain pattern adalah singleton, yaitu konsep yang membatasi instance class hanya satu, atau dengan kata lain, tidak boleh ada dua objek untuk kelas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kita memiliki sebuah function singleton. Di dalamnya terdapat fungsi untuk membuat sebuah instance. Nah, kemudian di instance tersebut kita akan mengecek apakah ada sebuah instance yang telah dibuat. Kalau tidak ada, maka buat sebuah instance. Jika ada, maka kembalikan instance tersebut. Nah, pada fungsi run ini kita akan membuktikan apakah instance tersebut hanya satu atau menjadi dua. Nah, var instance 1 singleton.getInstance, var instance 2 sama dengan singleton getInstance. Maka ketika dijalankan, maka hasilnya akan true karena instance yang dibuat hanyalah satu. Yang selanjutnya adalah abstract factory. Jadi abstract factory ini merupakan salah satu jenis creational pattern yang menangani mekanisme penciptaan objek secara adaptif, sehingga suatu objek tidak harus selalu sama dan di hardcode secara langsung. Abstract factory pattern memberikan kemampuan pengenkapsulasian sekelompok factory di mana masing-masing factory memiliki pattern tersendiri. Abstract factory design pattern menjadi sentral penentuan factory yang akan diinisialisasikan, sehingga produk yang diciptakan dapat mewarisi behavior yang sesuai dengan pattern yang dipilih. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa abstract factory pattern merupakan factory of factories. Keistimewaan lain adalah produk yang diciptakan terbebas dari dependensi penciptaan concrete class secara langsung. Hal ini memberikan keuntungan, yaitu abstract factory pattern dapat mencegah coupling problem yang dapat terjadi apabila penciptaan objek memakai operator new. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya memiliki dua factory, yaitu employee factory dan vendor factory. Yang pertama menciptakan instance karyawan. Nah, instance employee. Yang kedua adalah vendor factory. Kedua produk adalah tipe orang dengan interface yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini dia sama. Yang memungkinkan klien untuk memperlakukannya sama. Kemudian kita akan membuat sebuah
array karyawan dan array vendor. Nah, kemudian di sini kita akan mempush di sini fungsinya untuk mengetahui bahwa setiap orang ini mengatakan bahwa dia ini siapa dan apa jabatan mereka. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah facade pattern. Jadi facade pattern ini adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem dan menyediakan interface yang telah disederhanakan kepada klien untuk mengakses sistem. Pattern ini melibatkan satu kelas yang menyediakan function yang digunakan user untuk mengakses function sistem. Facade pattern termasuk struktural pattern. Facade pattern memisahkan layer-layer yang terlibat sehingga layer-layer tersebut tidak bergantung satu sama lain. Hal itu menjadikan masing-masing layer dapat dengan mudah untuk dikembangkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita mempunyai mortgage. Mortgage ini yaitu hipotek. Jadi di sini ada sebuah interface sederhana untuk klien dengan hanya satu metode, yaitu Apply4. Seperti yang ini. Nah, Apply4. Nah, jadi di sini, nah kalau kita lihat di sini terdapat sistem yang rumit. Sistem yang rumit untuk melakukan proses pengecekan apakah hipoteknya diterima atau tidak. Namun di sini telah digunakan yaitu facade pattern, yaitu untuk menyembunyikan kompleksitas sistem dan menyediakan antarmuka yang telah disederhanakan. Nah, antarmukanya itu ada di sini. Nah, di sini kita hanya perlu memanggil fungsi yang ada pada mortgage ini. Jadi, dengan melakukan ini, kita tidak perlu tahu bagaimana sistem itu secara kompleks. Jadi di sini kita hanya perlu mengakses interface-nya saja, mengeksekusi fungsi yang sangat kompleksitas ini. Jadi secara internal metode ini menggunakan layanan dari 3 subsistem yang terpisah, yang kompleks dan mungkin membutuhkan waktu untuk diproses. Pola proxy. Pola proxy adalah pola desain perangkat lunak. Proxy dalam bentuk yang paling umum adalah fungsi kelas sebagai sebuah antarmuka untuk sesuatu yang lain. Proxy bisa antarmuka untuk apa saja, koneksi jaringan, sebuah objek besar di memori, file, atau beberapa sumber daya lain yang mahal atau tidak mungkin untuk diduplikasi. Contohnya itu seperti ini. Jadi di sini fungsi geocoder ini mensimulasikan layanan Google Maps. Nah, dalam geocoding, jadi di sini kita akan memberikan lokasi di bumi. Kasih alamat. Jadi di sini lokasinya ada Amsterdam, London, Paris, Berlin, yang ketika kita memanggilnya dia akan mengembalikan nilai latitude dan longitude. Nah, kemudian programmer memutuskan untuk mengimplementasikan objek proxy karena geocoder relatif lambat. Objek proxy disebut geoproxy. Yang ini. Diketahui bahwa banyak permintaan yang dilakukan secara berulang kali untuk lokasi yang sama. Untuk mempercepat, geoproxy ini akan dimasukkan ke dalam cache. Jadi jika lokasi belum di cache, yang keluar itu adalah layanan geocoder yang nyata dan menyimpan hasilnya dalam cache. Nah, jadi di sini klien tidak perlu tahu tentang objek proxy yang kita buat di atas ini, karena klien hanya tahu untuk memanggil interface-nya dari sini menggunakan fungsi geo.getLang. Seperti itu.